Haleluya, kita bertemu kembali untuk sama-sama kita menikmati berkat firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau kembali memberikan kepada kami satu kesempatan untuk kami menikmati berkat Tuhan lewat perkataan firman-Mu yang Tuhan telah taruh di hati hamba-Mu ini. Sebelum kami merenungkan firman Tuhan, kami persiapkan hati kami Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya agar Tuhan dapat bekerja dengan seluas-luasnya untuk membentuk kehidupan kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak hal yang sering kali kita lakukan berulang-ulang sebagai aktivitas kita yang rutin, atau di dalam bahasa Inggris disebut daily routine. Di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11, di sana dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Luar biasa. Satu hal yang dapat kita pelajari dari pribadi seorang Daniel, bahwa dia melakukan kegiatan rutin yang begitu berharga, di mana 3 kali sehari dia datang kepada Tuhan. Dia datang untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, dan itu dia lakukan di dalam kehidupannya sehari-hari, tidak pernah terlewati. Tetapi saudara, ada satu hal yang terjadi dan satu hal yang perlu kita soroti di dalam hal ini adalah ketika Daniel melakukan hal yang baik. Satu hal positif yang dia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari, terjadi tantangan. Ada perintah dari raja di mana orang-orang yang hidup saat itu tidak boleh meminta atau menyembah kepada dewa-dewa atau ala-ala yang lain selain kepada raja. Tetapi saudara, Daniel melakukan satu hal yang tepat, satu hal yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu ketika ada tantangan, ketika ada hambatan, maka apa yang biasa kita lakukan sebagai kebiasaan yang baik, terlebih kebiasaan itu membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka tidak ada satu hal pun yang dapat menghalangi kita. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari tentang kebiasaan Daniel ini. Di dalam Daniel 6 ayat yang ke-11, di sana kita dapat melihat keberanian Daniel di dalam imannya. Di sana ada ketaatan kepada Allah. Sekalipun ada ancaman manusia, mungkin seringkali kita takut terhadap ancaman, tetapi ancaman yang dihadapi Daniel saat itu tidak melemahkan imannya. Sekalipun surat perintah sudah dibuat dan dia mengetahui bahayanya, tetapi Daniel tetap tidak merubah kebiasaannya dalam hal berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Inilah iman yang Tuhan ingin kita miliki sebagai umat-umatnya. Bahwa sekalipun ada tantangan, sekalipun ada hambatan, tetapi kita tidak takut untuk mencari Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga, di sana tertulis, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah saudara, Tuhan menjaga hati kita. Dia memberikan ketenangan dan damai sejahtera ketika kita dapat menunjukkan iman kita terhadap Dia. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari adalah disiplin rohani. Inilah kualitas pribadi dari seorang Daniel. Sehari 3 kali dia menunjukkan kedisiplinannya, prioritasnya terhadap apa yang dia lakukan dalam kehidupannya. Dia melakukan ibadah bukan sekedar rutinitas, melainkan kebutuhan hidup yang utama. Saudara, di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8,
Firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sebagai umat Tuhan, milikilah kualitas-kualitas pribadi seperti Daniel, yang senantiasa mencari Tuhan, yang senantiasa membutuhkan Tuhan, dan mendisiplinkan diri kita untuk terus mencari Tuhan. Hal yang ketiga adalah bagaimana kita belajar bahwa Daniel tidak berkompromi dengan dunia. Daniel tidak bersembunyi, Daniel tidak berhenti berdoa. Dia melakukan daily routine, kebiasaan sehari-hari yang baik dengan jendela yang terbuka ke arah Yerusalem. Dia ingin menunjukkan bahwa dia benar-benar mencari Tuhan. Dia memiliki komitmen dengan Tuhan. Dia memiliki komitmen terhadap Allah Israel, bukan pada peraturan manusia. Dan ketaatan kepada Allah mengalahkan segala ketakutan dari manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel begitu menyadari bahwa doa adalah sumber kekuatan dan ketenangannya. Puji Tuhan, biarlah kita juga dapat mempelajari hal ini dan kita belajar untuk memiliki komitmen bahwa kita terus mau percaya dan hanya menghormati Allah saja. Hal keempat yang kita pelajari dari Daniel adalah bagaimana Daniel itu tetap melakukan sesuatu seperti yang biasa dilakukannya. Menjadi bukti bahwa integritas yang konsisten dari pribadi Daniel. Dia setia dalam hal-hal yang kecil. Dia setia di dalam rutinitasnya untuk mencari Tuhan. Di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Daniel tetap melakukan hal-hal rohani seperti yang biasa ia lakukan. Saudara, inilah pentingnya konsistensi. Dan apa yang Daniel lakukan ini mengajarkan kepada kita untuk tetap setia di dalam beribadah dan berdoa. Meskipun ada tantangan hidup yang berat, tetapi jadilah orang-orang yang tetap teguh, berintegritas di dalam melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian yang tentu mendatangkan janji, mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Saudara, biarlah Daniel ini, kebiasaan Daniel ini, rutinitas sehari-hari Daniel ini menjadi contoh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana iman kita harus tetap teguh dan kita juga terus berlaku setia sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Dalam keadaan apapun, mari kita andalkan Tuhan dan jangan kita takut kepada manusia yang tidak mengenal Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini kami renungkan siang dan malam dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tetap memiliki iman yang teguh sekalipun kami ada di dalam tekanan. Kami memiliki integritas terhadap Tuhan sebagai bukti dari kasih kami karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang bergelora, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, biarlah kami umat-umat-Mu berdiri menjadi pribadi-pribadi yang setia dan senantiasa mencari Tuhan. Kami benar-benar Tuhan menyadari bahwa kami hanya membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Sebab Tuhanlah satu-satunya sumber ketenangan, sumber kekuatan di dalam hidup kami. Kalau ada di antara umat-umat-Mu saat ini yang mengalami kelemahan iman karena tantangan kehidupan yang mereka hadapi, biarlah dengan firman-Mu Engkau kuatkan mereka. Kau berikan keteguhan hati, keteguhan iman, sehingga iman mereka tidak goyah, sehingga iman mereka tidak gugur karena berbagai tantangan di dalam dunia ini. Tetapi umat-umat Tuhan tetap berdiri teguh menjadi
jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki integritas, yang senantiasa mencari Tuhan, yang tidak takut terhadap ancaman dunia ini, tetapi menjadikan Tuhan prioritas di dalam kehidupan mereka. Terima kasih buat berkat firman-Mu Tuhan. Kami mau terus mengiring Tuhan dan melayani Engkau dengan kekuatan Roh Kudus dan firman Tuhan. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus aku kuat. Tuhan Yesus memberkati.